warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra. Saya dari program studi S1 Farmasi Universitas Pekalongan dengan nomor NPM 161816121. Di sini saya akan menjabarkan terkait reformulasi yang saya kembangkan. Sebelum saya menjabarkan mengenai reformulasi yang saya kembangkan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu sediaan gel. Menurut Farmakope edisi 4, gel merupakan sediaan semi padat yang terdiri dari suspensi anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh suatu cairan. Gel kadang-kadang disebut dengan jelly. Adapun keuntungan dan kekurangan sediaan gel antara lain yaitu keuntungan sediaan gel yang pertama, kemampuan penyebarannya baik pada kulit. Yang kedua, efek dingin yang dijelaskan melalui penguapan lambat dari kulit. Yang ketiga, tidak ada penghambatan fungsi rambut secara fisiologis. Yang keempat, kemudahan pencuciannya dengan air yang baik. Selanjutnya yaitu kekurangan sediaan gel. Untuk hidrogel harus menggunakan zat aktif yang larut di dalam air, sehingga diperlukan penggunaan peningkat kelarutan seperti surfaktan, agni pada berbagai perubahan temperatur. Tetapi gel tersebut sangat mudah dicuci atau hilang ketika berkeringat. Kandungan surfaktan yang tinggi dapat menyebabkan iritasi dan harga lebih mahal. Untuk hidroalkoholik, gel dengan kandungan alkohol yang tinggi dapat menyebabkan pedih pada mata, penampilan yang buruk pada kulit bila terkena paparan cahaya matahari. Alkohol akan menguap dengan cepat dan meninggalkan film yang berpori atau pecah-pecah sehingga tidak semua area tertutupi atau kontak dengan zat aktif. Adapun syarat-syarat sediaan gel, yang pertama yaitu memiliki viskositas dan daya lekat tinggi, tidak mudah mengalir pada permukaan kulit. Yang kedua, memiliki sifat thixotropi, mudah merata bila dioleskan, memiliki derajat kejernihan tinggi atau efek estetika. Yang ketiga, memberikan rasa lembut dan sensasi dingin saat digunakan. Yang keempat, mudah tercucikan dengan air. Yang kelima, tidak meninggalkan bekas atau hanya berupa lapisan tipis seperti film saat pemakaian. Yang keenam, daya lubrikasi tinggi. Dalam pengembangan formulasi diperlukannya formulasi baku. Formulasi sediaan baku yang saya gunakan diambil dari jurnal yang berjudul Sediaan Gel Anti Jerawat Minyak Asidik Kulit Batang Kayu Manis atau Cinnamon Burmani dan uji aktivitas terhadap bakteri Staphylococcus aureus pada tahun 2016, ditulis oleh Sarah Tellen, Adeane Wulur, dan Gayatri Citraningtyas. Pada jurnal ini digunakannya dua formulasi, yaitu formulasi A dan B. Formulasi yang paling stabil ditunjukkan oleh formulasi B. Nah, setelah mengetahui formulasi yang paling stabil, lalu kita mengambil formulasi tersebut untuk dijadikan sebagai acuan dalam membuat pengembangan reformulasi. Nah, jadi dari formulasi yang sebelum saya sudah jelaskan, yang tadi yang berada di video sebelumnya, itu kita akan mengembangkannya menjadi reformulasi. Kita menciptakan formulasi sendiri seperti itu. Tapi sebelum kita menciptakan reformulasi sendiri, perlu adanya literatur reformulasi. Nah, jadi di formulasi baku sebelumnya, zat aktif yang kita gunakan yaitu sediaan gel anti jerawat minyak asidik kulit batang kayu manis. Nah, saya akan menggantinya menjadi ekstrak etanol kemangi. Nah, sebelum kita mengganti zat aktif tersebut, kita memerlukan literatur reformulasi. Literatur reformulasi zat aktif yang saya gunakan, saya mengambil dari jurnal yang berjudul Pengaruh Variasi Kadar Jaring Agen HBMC terhadap sifat fisik dan aktivitas antibakteri sediaan gel ekstrak etanol dan daun kemangi Ocimum Bacillum L-Forma Citrarumbeck pada tahun 2015, ditulis oleh Hanum Pramuji Alfianti dan Minik Murmihadi. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan melampirkan jurnalnya di sebelah sini. Oke, jadi selain zat aktif, saya akan mengganti gelling agent pada formulasi baku tersebut. Pada formulasi baku tersebut yang sebelumnya menggunakan
Jelly Agen HPMC. Sekarang saya akan menggantinya, atau bukan mengganti sih istilahnya, menambahkan jelly agennya, yaitu akan saya tambahkan karbopol. Untuk penambahan karbopol, saya mengambil literatur dari jurnal dengan judul Formulasi Gel Minyak Atsir Serai dengan basis HPMC dan karbopol pada tahun 2018, ditulis oleh Suryani Tambunan dan Benda Saifullah Sulaiman. Nah, selanjutnya yaitu tentang literatur reformulasi untuk penambahan triethanolamin. Dan untuk penambahan triethanolamin ini saya mengambil literatur dari tugas akhir dengan judul Perbandingan Variasi Jumlah Triethanolamin terhadap Stabilitas Fisik dan Sifat Kimia Gel Antiseptik Ekstrak Bunga Rosella yang ditulis oleh Denny Setiawan pada tahun 2012. Nah, dari tugas akhir tersebut ada 3 formulasi, dan dari ketiga formulasi tersebut kita mengambil formulasi yang paling stabil, yakni formulasi yang kedua dengan konsentrasi triethanolamin sebanyak 3%. Nah, dari literatur reformulasi tadi terbentuklah reformulasi ini. Yang pertama yaitu ekstrak etanol daun kemangi sebagai zat aktif sebanyak 9,1, lalu ada HPMC 4,0% sebagai gelling agent, karbopol 1,0% sebagai gelling agent, TEA 3% sebagai pembasal kalis, propylenglicol sebagai 30% sebagai humektan, nipagin sebagai zat pengawet 0,1 gram, aquades 100 sebagai pelarut. Nah, jadi apa sih alasan bahan-bahan tersebut digunakan? Untuk yang pertama yaitu penggunaan zat aktif ekstrak etanol daun kemangi. Alasan penggunaan dari ekstrak etanol daun kemangi ini karena memiliki kandungan antibakteri yang kadar hambat minimumnya dan kadar bunuh minimumnya yaitu S. aureus pada konsentrasi sebesar 16,33% dan 50%, dan dimana S. aureus merupakan bakteri penyebab jerawat. Lalu selanjutnya alasan penggunaan dari gelling agent atau kombinasi dari HPMC dan karbopol yaitu dikarenakan karbopol 940 dan HPMC bersifat non-toksik dan tidak menimbulkan reaksi hipersensitif atau reaksi-reaksi alergi terhadap penggunaan obat secara topikal. Pemilihan basis HPMC dikarenakan penampakan gel jernih dan kompatibel dengan bahan-bahan lain serta bahan pembentuk hidrogel yang baik. Lalu untuk penggunaan triethanolamin sebagai pembasal alkalis, kenapa saya menggunakan ini? Karena TEA ini untuk mengentalkan gel setelah basis karbomet didispersikan karbopol ya. Triethanolamin akan menetralisir resis basis karbomer yang mengandung etanol hingga 50%. Lalu selanjutnya penggunaan nipagin sebagai bahan pengawet. Nah, yang terakhir yaitu penggunaan penambahan aquades sebagai pelarut. Pemilihan aquades sebagai pelarut yaitu karena aquades merupakan pelarut yang umum digunakan pada sediaan gel dan tidak memiliki adanya hipersensitivitas pada kulit. Oke, jadi itulah penjabaran dari reformulasi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon dimaafkan ya.